Rizky Fatria Salsabila dari jurusan Hukum Keluarga atau Ahwal Usahsyah semester 4 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan, menerangkan tentang putusan hakim atau vonis. Berbicara putusan hakim itu tidak lepas dari yang namanya pengadilan. Nah, orang-orang yang berperkara di pengadilan, tujuan pokoknya yaitu untuk mendapatkan sebuah putusan hakim yang mengadili sebuah perkara antara pihak-pihak yang berperkara tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita akan berangkat dari dasar dulu ya, yaitu pengertian putusan hakim itu sendiri. Pengertian putusan yaitu putusan itu adalah sebuah kesimpulan yang diucapkan, yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk memutuskan atau menyelesaikan atau mengakhiri sebuah sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan, mengakhiri sebuah perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua. Tadi poin yang pertama yaitu tentang pengertian putusan hakim. Yang kedua, penggolongan putusan hakim. Nah, putusan hakim ini digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu putusan sela, yang kedua yaitu putusan akhir. Apa itu putusan sela? Yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, sebelum perkara berakhir. Jadi di tengah-tengah persidangan, tengah-tengah menyelesaikan perkara, di situ ada putusan. Nah, itu putusannya namanya putusan sela. Sedangkan putusan akhir yaitu putusan yang menyelesaikan pemeriksaan sebuah perkara, mengakhiri sebuah persidangan. Itu namanya putusan akhir. Kita jelaskan satu persatu. Putusan sela. Putusan sela ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim masih dalam proses pemeriksaan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Nah, putusan sela ini bukan putusan yang di akhir pemeriksaan. Akan tetapi putusan sela ini jadi bukan mengakhiri pemeriksaan ya, akan tetapi putusan sela ini sangat berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Untuk lebih mengenal tentang putusan sela, ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dengan berita acara persidangan saja. Yang kedua, putusan sela harus diucapkan di persidangan terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh hakim dan panitera yang ikut dalam persidangan. Yang ketiga, putusan sela selalu tunduk pada atas putusan akhir, pada putusan akhir. Karena putusan sela tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Yang keempat, hakim tidak terikat pada putusan sela. Bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Yang kelima, putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Dan yang keenam, para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dan dari putusan itu dengan biaya sendiri. Lanjut pada jenis putusan sela. Jenis putusan sela ada 4. Yang pertama
preparatoir, yang kedua interlokutoir, yang ketiga insidentil, dan yang keempat provisional. Apa itu preparatoir? Preparatoir adalah putusan sela yang merupakan persiapan untuk putusan akhir tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara. Misalnya menggabungkan dua perkara menjadi satu perkara. Yang kedua interlokutoir. Interlokutoir adalah putusan sela yang memberikan pembuktian atau pemeriksaan setempat, intinya pembuktian. Yang ketiga insidentil. Nah, insidentil ini adalah putusan sela yang berhubungan dengan insiden, yakni peristiwa yang menghentikan pemeriksaan, tetapi belum berhubungan dengan pemeriksaan perkara pokok, tidak berhubungan. Dan yang terakhir provisional, jenis putusan sela provisional. Provisional ini adalah putusan sela yang memberikan jawaban gugatan provisional atau tuntutan dalam pokok perkara. Itu adalah jenis putusan sela. Lanjut pada penggolongan putusan hakim yang kedua, yaitu putusan akhir. Nah, putusan akhir ini adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik sudah melalui semua tahapan pemeriksaan ataupun tidak atau belum memenuhi semua tahapan pemeriksaan. Itu adalah putusan akhir yang mengakhiri persidangan. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu sifat putusan. Tadi kan sudah pengertian penggolongan, sekarang sifat putusan. Sifat putusan itu ada 3. Yang pertama deklaratoir, yang kedua konstitutif, dan yang ketiga kondemnatoir. Deklaratoir yaitu putusan yang bersifat menerangkan. Misalnya, anak yang menjadi sengketa ini adalah anak yang sah. Nah, itu adalah putusan deklaratoir. Jadi bersifatnya menjelaskan, menerangkan. Dan setiap putusan yang bersifat menolak gugatan itu disebutnya putusan deklaratoir, merupakan putusan deklaratoir. Yang kedua yaitu konstitutif. Nah, putusan ini bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, ya pada intinya meniadakan atau menimbulkan keadaan suatu hukum yang baru. Yang terakhir itu sifatnya adalah kondemnatoir. Nah, putusan ini bersifat sangat berhubungan dengan pokok hukum dan eksekusi. Jadi maksudnya kondemnatoir ini memberikan langsung eksekusi, penghukuman terhadap orang yang salah satu pihak yang berperkara di situ. Nah, itulah sifat putusan. Oke, kita lanjut pada poin yang terakhir, yaitu macam-macam putusan. Macam-macam putusan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, putusan ditinjau dari segi sifatnya. Yang kedua, putusan ditinjau dari segi fungsinya. Dan yang ketiga, putusan ditinjau dari hadir atau tidak hadirnya para pihak. Oke, kita jelaskan. Yang pertama, putusan ditinjau dari segi sifatnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sifat putusan. Itu ada 3, deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir. Nah, itu putusan yang ditinjau dari sifatnya. Terus yang kedua, putusan ditinjau dari segi fungsinya. Nah, ini yang mana sih? Nah, ini termasuk pada penggolongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Itu namanya fungsinya, fungsi sela, putusan sela untuk apa, fungsi putusan akhir untuk apa. Itu jadi macam-macam putusan yang kedua ditinjau dari fungsinya. Dan yang ketiga yaitu putusan yang ditinjau dari hadir atau tidak hadirnya para pihak. Nah, ini dibagi menjadi 3 lagi.
Yang pertama ada putusan gugur, yang kedua putusan berstek, dan yang ketiga putusan kontradiktoir. Apa sih itu putusan gugur? Nah, putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan itu dinyatakan gugur. Mengapa? Karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat atau termohon hadir dan memohon putusan. Ya, pada intinya kan jadi gugur putusannya. Mengapa? Karena yang menggugat, si penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Otomatis ini gugur lah putusan. Yang kedua yaitu putusan berstek. Putusan ini adalah putusan yang si tergugat atau si termohon, jadi sebaliknya dari putusan gugur ya. Si termohon, si tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan si pemohon, si penggugat hadir dan meminta putusan, memohon putusan. Jadi sebaliknya dari putusan gugur. Oke. Yang terakhir itu putusan kontradiktoir. Nah, putusan kontradiktor ini ketika putusan akhir dinyatakan oleh hakim, tetapi salah satu pihak atau para pihak tidak hadir. Nah, dalam putusan kontradiktor ini, si para pihak atau salah satu pihaknya pernah hadir dalam persidangan, tetapi ketika ada putusan hakim, ada salah satu yang tidak hadir atau kedua-duanya tidak hadir, maka ini namanya putusan kontradiktoir. Nah, dan putusan kontradiktor ini dapat dimintakan banding seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya sebagai gambaran saja, tidak secara rinci, secara detail sampai ke akar-akarnya. Tetapi mungkin pada kesempatan lain kita akan jelaskan kembali lebih dalam tentang putusan hakim. Mungkin itu poin-poin penting dari mulai pengertian, penggolongan, sifat putusan, dan macam-macam putusan. Oke, mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.